Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsani wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinani. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ta'ziman li sya'ni. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh da'ila ridwani. Allahumma salli alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwani. Para hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, para adik-adik yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan pagi ini kita akan bahas tentang indahnya surga dan indahnya kenikmatan surga. Tentunya bahas ini sangat panjang, tetapi saya hanya ingin menyampaikan bagian kecil dari indahnya surga, karena kalau kita bahas tidak akan ada habis-habisnya. Maka kita sampaikan isyarat tentang sebagian keindahannya, kemudian yang lebih penting daripada itu adalah bagaimana persiapan untuk bisa meraihnya. Baik, saya sebutkan beberapa sifat-sifat kenikmatan surga atau kaedah-kaedah yang terkait dengan kenikmatan surga. Yang pertama bahwasanya nikmat surga itu eh, di antaranya tidak pernah dilihat oleh mata, tidak pernah didengar oleh telinga, dan tidak pernah terbetik dalam benak seseorang. Dalam hadis yang sahih, Allah Subhanahu wa taala berfirman, hadis qudsi, "A'dadtu li ibadiyas shalihin ma la ainun ra'at wa la udhunun sami'at wa la khatara ala qalbi bashar." Aku siapkan bagi hamba-hambaku yang salihin, itu lelaki saleh maupun wanita salehah, kenikmatan-kenikmatan surga ma la ainun ra'at, yang mata mereka tidak pernah melihatnya. Wala udhunun sami'at, dan tidak ada telinga yang pernah mendengarnya. Wala khatara ala qalbi bashar, bahkan tidak pernah terbetik dalam benak mereka. Ini menunjukkan bahwasanya nikmat surga sangat luar biasa, di luar daripada nalar kita, di luar daripada khayalan kita. Kenapa bisa demikian? Karena daya khayal otak terbatas, akal kita terbatas. Akal kita ini menghayal, dibangun di atas analogi, menganalogikan, mengkiaskan, dan analogi tersebut dibangun di atas data yang ada dalam benak kita. Sementara data kita yang ada dalam benak kita diperoleh dengan apa yang kita lihat, apa yang kita dengar, ya, itu. Ya, apa yang kita rasakan. Dengan apa yang pernah kita lihat, apa yang kita dengar, apa yang kita rasakan, kita mengelola data tersebut, kemudian kita menganalogikan. Ketika nikmat surga datanya tidak ada di dunia ini, kita tidak bisa menghayalkannya. Otak kita terbatas. Otak kita terbatas. Kenapa? Karena datanya tidak ada. Ibarat misalnya kita punya alat scan, kemudian kita scan sesuatu tidak terscan. Kenapa tidak terscan? Karena datanya nggak ada, jadi nggak bisa terbaca. Nggak bisa terbaca. Ibaratnya, kenapa kita sekarang tidak bisa melihat jin? Karena Allah tidak pasang file atau taraf di mata kita untuk melihat jin. Kita nggak bisa lihat. Sehingga kalau ada jin lewat, kita nggak bisa lihat. Kecuali jin tomang ya mungkin. Jin dan jun ya. Jin kita nggak bisa. Kenapa nggak bisa lihat? Karena nggak ada filenya, nggak ada tarafnya, nggak ada kabelnya, nggak bisa. Tapi sementara malaikat, ayam mungkin bisa lihat, anjing mungkin bisa lihat. Kenapa Allah pasang data di situ sehingga bisa lihat? Ini sederhana, maksud saya, kenapa kita tidak bisa menghayal? Karena kemampuan akal kita terbatas, sehingga kita tidak bisa menghayalkan bagaimana nikmat surga. Makanya Ibnu Abbas berkata, menekankan hal ini, beliau berkata, ya, "Ma min syai'in fil jannah mimma fid dunya ilal asma."
Tidak ada suatu pun yang di surga dibandingkan dengan dunia hanya sekedar nama, kecuali yang sekedar apa? Sekedar nama. Namanya boleh sama, tetapi hakikatnya berbeda. Rasulullah SAW menjelaskan tentang sebagian nikmat surga. Allah Subhanahu wa taala juga menjelaskan tentang sebagian nikmat surga. Namun pasti khayalan kita salah, pasti khayalan kita salah. Kenapa akal kita tidak bisa menghayalkannya? Seperti misalnya saya sering sampaikan Rasulullah SAW bersabda tentang bidadari misalnya, kata Rasulullah SAW, yura mukhu saqaiha mi wara'il lahmi minal husni. Bahwasanya bidadari itu saking cantiknya terlihat sumsumnya di balik dagingnya karena saking cantiknya. Nah, kalau kita mulai mencoba menghayalkan hal ini, pasti kita salah menghayal. Ada perempuan cantik, saking beningnya kelihatan sumsum dalam tulangnya. Kira-kira indah atau tidak? Kita hayal setan ini, setan genderuwo, nyibrorong, ya, mak lampir. Ya. Gimana kelihatan apa? Dagingnya. Kita berusaha menghayal nggak akan sampai. Otak kita nggak, datanya nggak ada. Gimana menghayal? Nggak bisa. Ini maksud saya sederhana, kita sulit menghayalkan, pasti salah menghayalkan. Qawarir min fiddatin qaddaruha taqdira. Misalnya dalam Al-Quran Allah mengatakan qawarir itu kaca. Kaca atau botol. Disebut qarurah karena dia membuat air tenang dalam tempatnya. Itu botol atau kaca, tempat taruh air. Misalnya tempat minuman. Kaca min fiddah, dari perak. Perak tidak bening. Perak putih tidak bening. Kalau kaca bening tidak perak. Tapi Allah gabungkan keduanya. Qawarir min fiddah. Ada kaca tapi dari perak, repot, nggak bisa. Gimana menggabungkan antara kaca dengan perak? Ini menunjukkan bahwasanya kemampuan akal kita terbatas. Saya kasih gambaran di dunia ini. Kalau kita mundur misalnya 200 tahun yang lalu, kita balik ke masa lalu, ya, kita ketemu nenek moyang kita, terus kita cerita. Nenek moyang kita dulu sederhana 200 tahun lalu, 300 tahun lalu sangat sederhana. Kita bilang, ada besi, ada logam bisa terbang, bawa orang dari, misalnya kita bicara pesawat, dia pasti, kamu menghayal. Dia nggak bisa masuk. Bisa ada logam terbang, bawa manusia di udara. Makanya ketika Nabi SAW menceritakan beliau pergi dari Masjidil Aqsa ke Masjidil Haram, dan balik pulang dari satu malam, orang-orang Quraisy mendustakan. Bahkan sebagian orang sampai murtad ketika itu karena tidak masuk akal. Kenapa? Karena tidak ada database dalam otak mereka ada seperti itu, nggak bisa. Mereka nggak masuk. Kok bisa? Nggak masuk. Nggak masuk akal. Ya. Nah, ternyata 1000 tahun kemudian sudah banyak keindahannya. Sudah banyak keindahan. Kita bandingkan nikmat dunia 1000 tahun yang lalu dengan nikmat dunia sekarang sudah jauh berbeda. Saya pernah dulu ceramah waktu saya ke Paris, kemudian saya berdiri di depan istana Raja Louis sekian, Raja Perancis. Istananya megah, tetapi kenikmatan yang dia rasakan tidak seperti yang kita rasakan sekarang. Dulu, meskipun dia raja, kalau dia kepanasan ada tukang kipasnya, paham? Kalau kita pakai AC, enakan mana, kipas atau AC? Dia dulu nggak ada kebayang, ada namanya nikmat apa? AC. Mau suruh dia menghayal nggak bisa, karena otak dia tidak sampai ketika itu. Dia mungkin naik kuda-kuda gagah, kita naik mobil nyaman. Enakan mana? Enakan mobil. Ya. Mau kasur dia paling enak kasur zaman sekarang. Oleh karena mau saya, ini bukti bahwasanya kenikmatan yang tidak pernah dikhayalkan oleh orang-orang nenek moyang kita 1000 tahun lalu, sekarang ada. Nah, bisa jadi demikian secara logika akan ada kenikmatan-kenikmatan yang belum bisa kita khayalkan sekarang, yang akan dirasakan oleh orang-orang penghuni surga sebagaimana nenek moyang kita 1000 tahun lalu tidak bisa menghayalkannya. Kenapa tidak bisa menghayalkannya? Karena datanya tidak ada. Jadi semua kenikmatan yang ada di surga di luar khayalan. Apapun yang kita khayalkan pasti lebih indah daripada yang kita khayalkan. Makanya Allah sebutkan tentang wanita tetapi beda. Allah sebutkan tentang pohon tetapi beda. Pohon dunia dengan pohon apa? Akhirat. Seperti kata Rasulullah SAW, ya, ma min syajaratin fil jannah illa wasaquha
min zahab. Tidak ada pohon di surga kecuali batangnya dari emas. Kita hayalkan, kita punya hayalan, tapi emasnya seperti apa itu kita tidak tahu. Terus bagaimananya kita nggak tahu. Ya. Tapi intinya berbeda. Kalau Allah berfirman tentang surga, datang dalam sebagian riwayat, tentang sungai, kata dalam sebagian riwayat, anharun tajri min ghairi ukhdud, yaitu sungai mengalir tanpa ada lubangnya, mengalir di atas. Bagaimana? Susah juga kita menghayalkannya. Intinya, kenikmatan yang Allah siapkan luar biasa, di luar dari hayalan kita. Sangat indah, sangat istimewa. Ini kaidah pertama tentang nikmat surga. Baik, kaidah yang kedua tentang nikmat surga. Nikmat surga diraih tanpa penungguan, tidak ada penungguan. Tiba-tiba langsung ada tanpa harus menunggu. Tanpa harus menunggu. Berbeda dengan di dunia segala sesuatu perlu nunggu. Mau makan, nunggu ya. Tadi saya mau makan aja nunggu dulu, disiapin apa sih, nunggu. Mau apa aja nunggu. Mau ini nunggu, mau minum aja pakai nunggu dispenser kita pencet dulu. Ya. Semuanya ada jeda, ada waktu. Di surga kita mau apa saja langsung saat itu, tidak menunggu-nunggu. Dalam hadis yang sahih, Rasulullah berkata, "Inna rajulan min ahlil jannah ista'dzana rabbahu fi zara." Ada seorang penghuni surga, seorang lelaki di surga minta izin kepada Allah ingin bercocok tanam. Dia ingin bercocok tanam, maka Allah bertanya, "Alasta fi ma syi'ta?" Bukankah kau minta apa saja dikabulkan? Ngapain minta bercocok tanam? Kan masih banyak mau ngapain minta bertani? Dia mengatakan, "Bala, walakinni uhibbu an azra." Saya tahu saya minta apa saja dikasih. Tapi saya lagi pingin apa? Bercocok tanam. Kata Rasulullah, silakan. Kata Allah, silakan. Fabadara. Ya. Fabadara tarfahu nabatuhu wastiwa'uhu wastihsaduhu. Fakana ka'amsalil jibal. Maka Allah izinkan dia untuk bercocok tanam. Ketika dia bercocok tanam, sebelum dia mengedipkan mata, langsung tumbuh, langsung besar, langsung panen. Tidak nunggu lama-lama. Jadi di surga nggak ada nunggu. Di surga tidak ada nunggu. Yang ada nunggu cuma di mana? Di dunia. Karena nunggu itu tidak mengenakan. Termasuk orang yang tidak suka menunggu, saya tidak suka menunggu. Dan saya juga tidak senang ditunggu-tunggu orang. Ya. Oleh karenanya, di surga kepingin langsung ada. Dunia harus nunggu-nunggu. Contoh lagi, kata Rasulullah SAW, "Idza istaha ahlul jannah al-walad." Kalau ada penghuni surga ingin punya anak, maka Allah kasih anak. Fakana hamluhu ya, wa wad'uhu wa sinnuhu fi sa'atin wahidah. Maka kalau dia punya anak, hamilnya, kemudian melahirkannya, dan sinnuhu, ada yang sinnuhu maksudnya umur yang dia suka, anak itu umur berapa? Mau umur 8 tahun, 10 tahun, 20 tahun. Semua dalam waktu sekejap. Bagaimana? Urusan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi ada proses itu ada. Tapi berat langsung jadi. Karena di surga tidak ada namanya menunggu. Kita di dunia semua kenikmatan nunggu. Mau tidur aja kadang harus nunggu baru bisa tidur. Mau makan nunggu. Mau apa lagi? Restoran punya duit juga harus apa? Nunggu. Naik pesawat juga apa? Nunggu. Semua nunggu. Barang keluar nunggu. Apalagi mau kawin nunggunya lama. Kumpulin mahar apa segala, ngelamar, ditunggu diterima atau tidak. Semua kenikmatan dunia nunggu. Di surga nggak ada nunggu-nunggu. Pengen sesuatu cepat langsung. Kaidah berikutnya tentang kenikmatan surga. Semua yang diinginkan maka dikabulkan. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Walakum fiha ma tashtahi anfusukum walakum fiha ma tad'un. Nuzulan min ghafurir rahim." Nuzulan min ghafurir rahim. Kata Allah Subhanahu wa taala, bagi kalian di surga, ma tashtahi anfusukum, apa yang dihasratkan oleh diri kalian, walakum fiha ma tad'un, dan apa yang kalian dakwahkan.
Jadi jika ingin sesuatu Allah kabulkan. Ingin sesuatu Allah kabulkan. Bahkan apa yang kalian tad'un. Di antara makna tad'un disebutkan oleh As-Sam'ani dalam tafsirnya, at-tad'un yaitu minad da'wa, yaitu apa yang kalian aku-akui. Kullu ma da'aita annahu laka fahuwa lak. Di surga apa saja yang kita aku-akui ini punya saya, maka langsung Allah kabulkan. Kita di dunia sering ngaku-ngaku kan? Saya punya ini padahal enggak punya. Saya punya sawah ternyata enggak punya. Saya punya rumah ternyata ngontrak. Misalnya banyak orang suka ngaku. Ingin diakui sehingga banyak ngaku-ngaku, tapi sering pengakuan mereka tidak ada buktinya. Di surga kamu ngaku punya apa aja benar. Kepingin apa saja jadi. Ngaku apa saja Allah berikan. Bahkan disebutkan dalam buku tafsir, jika seorang penghuni surga melihat ada burung terbang di surga, tiba-tiba dia ingin makan burung itu. Maka burung itu langsung tiba-tiba berubah jadi makanan. Dia ingin burung goreng, tiba-tiba sudah tergoreng. Ketika dia sedang makan, tiba-tiba dia ingin burung kebakar, berubah langsung makanan jadi burung apa? Bakar. Tiba-tiba dia lagi makan jadi sate, burung jadi apa? Sate. Semua yang dia ingin terjadi. Semua yang dia ingin terjadi. Semuanya mungkin. Allah tinggal bilang apa? Kun fayakun. Semua. Di dunia ini Allah sudah berikan hal-hal yang di luar nalar kita, seperti tongkat Nabi Musa jadi ular sekejap. Itu masih di dunia, Allah mudah terjadi. Kayu jadi daging, kan susah. Dari daging jadi kayu kembali, coba. Gimana proses kimianya? Nggak tahu. Tinggal kun fayakun. Maka di alam akhirat punya aturan tersendiri. Jika seorang ingin sesuatu, maka langsung berubah dalam sekejap. Ya, tidak ada yang tidak dia inginkan kemudian tidak dikabulkan. Semua yang dia inginkan terkabulkan. Bahkan apa yang dia aku-akui juga terjadi. Makanya datang dalam satu hadis, Allah berkata penghuni surga, kata Allah, tamanna. Ayo, ingin apa? Ingin ini. Kata Allah lagi, tamanna. Ayo, ingin apa? Ingin ini. Kata Rasulullah, hatta idzan qata'a umniyatuhu. Ketika keinginan sudah habis, dia bingung mau ingin apa lagi. Ini yang dia pingin semua sudah dia pingin. Allah udah kasih. Maka Allah ajarin. Tamanna min kada. Oh belum ingin ini. Allah ajarin karena banyak yang luput dia tidak tahu. Allah kasih tahu ingin inilah. Masya Allah. Surga indah semua ya. Antum sekarang mau apa? Kepingin apa? Ya silakan kepingin. Terkadang dikasih, terkadang tidak dikasih. Tapi kalau di surga orang hasrat apa saja, pingin apa saja, pasti dikasih. Sampai orang tanya sama saya, Ustadz, kalau saya di surga, boleh nggak? Kalau saya pingin main bola, saya bilang boleh. Kau minta apa saja, pingin apa saja, pasti dikabulkan. Cuma kalau kau main bola, main sama siapa? Mengajak orang semua pada main sama bidadari, kau main sama siapa? Yang kedua, kalau kau masuk surga, belum tentu kau pingin lagi main bola, belum tentu. Di sana akan terbuka cakrawala tentang kenikmatan yang sangat banyak. Sehingga belum tentu orang pingin main bola. Tapi kalau pingin main bola, harusnya bisa. Sebagaimana tadi, ahlil badiyah, orang yang pekebun, pingin bercocok tanam. Dia bilang, Allah berkata, Allah stafi masyikta, bukankah kau ingin apa yang kau mau pasti dikabulkan? Kata dia, ya Allah, bala. Saya minta pasti dikabulkan. Walakinni uhibbu an azra. Tapi saya pingin bercocok tanam, pingin nostalgia. Dulu waktu masih di dunia, cocok apa? Cocok tanam. Makanya kalau di surga nanti tiba-tiba ada seorang pingin makan untup, ya dari Banjarmasin berarti. Makanan banyak, pingin makan apa? Untup. Kalau dia pingin makan gudeg, berarti di mana? Oh, Jogja ini. Makanya ketika Nabi ngomong begitu, bahwasanya ada orang yang minta bercocok tanam, maka ada orang Badui komentar.
Dia mengatakan, Rasulullah, menurut saya itu orang yang di surga itu yang minta ingin bercocok tanam, pasti Quraisyan atau Ansariyan. Fa innahum ahlaz zara'. Itu pasti orang Quraisy atau orang Ansari dari Ansar karena mereka yang suka bercocok tanam. Adapun kami enggak. Kami mungkin penggembala kambingnya. Maka Rasulullah SAW pun tertawa. Jadi mungkin nanti antum di sana ingin makan apa? Jadi maksud saya, semua yang diinginkan pasti dikabulkan. Pasti dikabulkan. Bahkan Allah ajarin, berangan-anganlah ini, berangan-anganlah ini, berangan-anganlah ini. Allah ajarin. Ini kaidah yang keberapa? 3. Kaidah yang keempat, semua kenikmatan surga sempurna, sempurna dan menakjubkan. Sempurna dan menakjubkan. Makanya dalam ayat Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Inna ashabal jannatil yauma fi syughulin fakihun. Hum azwajuhum fi dhilalin 'alal ara'iki muttaqi'un." Dalam surat Yasin. Kata Allah Subhanahu wa taala, sungguhnya penghuni surga pada hari tersebut 'alal ara'iki ini ashabal jannatil yauma fi syughulin fakihun, dalam kesibukan fakihun. Fakihun itu bersenang-senang. Kebanyakan ahli tafsir menafsirkan yaitu fakihun, yaitu bersenang-senang dalam kenikmatan, dalam kesibukan kenikmatan. Baik. Sebagian ulama menafsirkan fakihun maksudnya adalah mu'jabun atau muta'ajjibun. Mereka selalu takjub dengan kenikmatan yang mereka rasakan. Tidak ada kenikmatan yang diberikan yang biasa-biasa saja, enggak ada. Kita di dunia ini ada kesenangan biasa-biasa, ada yang menakjubkan, ya enggak? Ada yang biasa-biasa yang menakjubkan. Ada yang makan kita bilang enak, ada Masya Allah, nikmat sekali nih makanan. Ya. Saya ada restoran di Madinah itu, kalau saya makan saya bilang ini enak sekali. Ini enaknya tidak normal, enak sekali. Ini salah satu dari keajaiban dunia saya bilang. Urusan makanan, enak sekali. Artinya ada makanan yang enak, ada yang enak sekali. Kalau di surga nggak ada enak, semuanya enak sekali, semua menakjubkan. Karena Allah mengatakan fakihun, di antara tafsir sebagian ulama, fakihun maksudnya mu'jabun muta'ajibun. Seperti firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Waqiah, "Afara'aitum ma tahrusun, a antum tazra'unahu am nahnu az-zari'un? Law nasha'u laja'alnahu hutaman fadhaltum tafakkahun. Inna lamughramun, bal nahnu mahrumun." Kata Allah Subhanahu wa taala, bagaimana menurut kalian apa yang kalian tanam? A antum tazra'unahu am nahnu az-zari'un? Kalian yang tumbuhkan atau kami yang tumbuhkan? Kalau kami berkehendak, kami jadikan semua tumbuhan yang kalian tanam itu menjadi hancur berkeping-keping. Fadhaltum tafakkahun, maka kalian pun kaget, tercengang. Takjub, tiba-tiba hijau, tiba-tiba hancur. Jadi makna fadhaltum tafakkahun itu kalian takjub. Sementara dalam surat Yasin Allah menyebutkan fakihun. Demikian juga sebenarnya Allah menafsirkan firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Mutaffifin, "Innal ladzina ajramu kanu minal ladzina amanu yadhhakun wa idza marru bihim yataghamazun wa idza qalabu ila ahlihim munqalabu fakihin." Sungguhnya orang-orang kafir ketika di dunia, kalau melihat orang-orang beriman mereka ejek, yataghamazun, mereka ejek, mereka hina. Sudah mereka ejek, kalau pulang ke rumah mereka masih ngejek-ngejek juga. Wa idza qalabu ila ahlihim munqalabu fakihin. Kalau mereka balik ke rumah mereka masih takjub, itu orang kok kayak gitu sih? Kok orang kayak gitu? Jadi ada yang menafsirkan muta'ajjibun min haula'i al-mu'minin. Mereka heran, itu orang beriman kok kayak gitu, kayak gitu. Jadi mereka takjub. Hingga makna fakihun di antara perkataan sebagian ahli tafsir maksudnya setiap kenikmatan menakjubkan. Setiap kenikmatan menakjubkan. Makanan menakjubkan, minuman menakjubkan, pohon menakjubkan. Semua yang dipandang menakjubkan. Teman menakjubkan, istri menakjubkan. Semua menakjubkan. Saya ingat dulu waktu ini kaidah sebelumnya. Saya kuliah waktu di Madinah. Mungkin sama Ustadz Ahmad. Ada guru kita, guru fikih. Dia ngajar fikih, cerita Widayatul Mujtahid. Terus dia bilang, mungkin kita di surga nanti kita belajar fikih lagi. Kita bilang, enggak. Kau aja lah. Kita bilang enggak dosen, enggak. Nanti kalau kita senang kita bisa belajar fikih. Benar, secara kaidah benar. Apa yang kalau kita inginkan akan dikabulkan. Tapi enggak usah ngajak saya, maksud saya. Silakan belajar fikih lagi.
Sekarang saatnya senang-senang, bukan belajar fikih lagi. Tapi maksud saya segala kenikmatan di surga itu semuanya menakjubkan. Menakjubkan. Bahkan datang dalam suatu riwayat hadis bahwasanya penghuni surga mereka kalau pergi ke pasar di surga, mereka balik, mereka lihat istri mereka semakin menakjubkan. Sang istri juga melihat suaminya semakin menakjubkan. Semakin menakjubkan. Sehingga tidak ada kenikmatan di surga yang membosankan. Nggak ada. Di dunia ada bosan nggak? Bosan. Makan bosan, rumah bosan, apalagi mobil bosan. Bosan. Ngobrol bosan, capek ngobrol, bosan. Ada bosan. Di surga tidak ada bosan. Tidak ada bosan. Semua nikmat menakjubkan. Tidak ada nikmat sedang-sedang, nggak ada. Menakjubkan. Makanya nikmat surga itu sempurna. Sempurna. Baik. Kaidah berapa yang berikutnya? Yang berikutnya bahwasanya di kenikmatan surga tidak ada off-nya. Terus menerus continue, tidak ada berhentinya. Seorang hanya berpindah dari satu kenikmatan kepada kenikmatan berikutnya. Nggak ada bengong tanpa nikmat, nggak ada. Nggak ada. Makanya Allah berfirman, Inna ashabal jannatil yawma fi syugulin fakihun. Sungguhnya penghuni surga dalam kesibukan. Kesibukan banyak pendapat dengan orang. Tapi intinya selalu sibuk dengan nikmat yang menakjubkan. Selalu sibuk. Di dunia nggak ada. Kita nikmat, kemudian kita sedih. Kemudian setelah sedih kita terkadang tidak sedih, tidak nikmat. Biasa-biasa aja. Di surga selalu dalam kenikmatan. Makanya Allah berfirman, Innal abrara lafi na'im. Alal araiki yanzurun. Sungguhnya orang-orang yang baik lafi na'im, tenggelam dalam kenikmatan. Tenggelam dalam kenikmatan. Kenikmatan meliputi mereka dari segala sisi. Alal araiki yanzurun. Mereka berada di atas dipan-dipan sambil melihat. Ta'rifu fi wujuhim nadratan na'im. Kau melihat pada wajah mereka ada tampak kebahagiaan. Allah tidak sebutkan apa yang mereka lihat. Allah hafuz maf'ul bih. Dan dalam kaidah tafsir, kalau ada maf'ul bih dihapus, objek dihapus, maka memberikan faedah keumuman. Hingga alal araiki yanzur, maksudnya semua yang mereka lihat di surga membuat mereka bahagia. Tidak ada satu penglihatan pun yang mereka lihat kecuali membuat apa? Bahagia. Lihat ke atas, lihat ke bawah, lihat ke kanan dan samping. Semuanya menyenangkan. Mereka tidak pernah off dari kenikmatan. Fi syugul, dalam kesibukan. Sibuk apa? Sibuk nikmat. Kita dunia sibuk. Sibuk apa? Sibuk ngerumpi, sibuk lihat medsos, sibuk nggak karu-karuan, nggak tahu sibuk nggak jelas, sok sibuk. Pengacara, pengangguman banyak acara, sok sibuk supaya kelihatan punya kerjaan, padahal tidak punya apa? Kerjaan. Di dunia sibuk nggak jelas. Di surga sibuk melulu. Dari satu nikmat kepada nikmat yang lain. Tidak ada diem-diem. Makanya penghuni surga tidak boleh tidur. Ketika ditanya Rasulullah SAW, ayanamu ahlul jannah. Apakah penghuni surga tidur? Kata Nabi SAW, an-naumu akhul maut. Tidur itu saudaranya kematian. Kenapa kalau orang tidur berarti off? Lagi tidak nikmat. Lagi main sama bidadari, tahu-tahu lemas. Afan, ukhti ana tidur dulu. Gak bisa. Nggak boleh tidur di surga, nggak boleh. Lagi main, ayo. Nggak ada tidur-tiduran di sana. Tidur tuh berarti, berarti apa? Berarti lagi off. Di surga nggak ada off dari kenikmatan. Nikmat melulu. Bahagia melulu. Tenang melulu. Gembira melulu. Kelanjutan dari ini kaedahnya, bahwasanya di surga kita atau manusia, semoga kita semua masuk surga. Semoga kita semua masuk surga. Penghuni surga diberi kekuatan luar biasa untuk menikmati kenikmatan tersebut. Sempurna dalam menikmati kenikmatan tersebut. Di dunia, kalau kita lagi lemas, kita nggak bisa menikmati. Tapi ada mobil mewah, tapi lagi sakit, kita nggak enak naik mobil.
Ada makanan enak tapi kalau lagi enggak, lagi hati lagi enggak senang, kita enggak bisa makan dengan nyaman. Punya istri cantik tapi kalau kita lagi pusing, kita lihatnya jadi enggak cantik. Apalagi memang enggak cantik. Jadi Allah bikin fisik penghuni surga sempurna untuk sempurna menikmati kenikmatan tersebut. Makanya mereka dijadikan fisiknya 33 tahun. Di puncak-puncak kuat-kuatnya masa muda. Sebagaimana menafsirkan hatta idza balagha asyuddahu wa balagha arba'ina sana. Tatkala mencapai balagha asyudda yaitu masa muda yang paling top yaitu umur berapa? 33 tahun. Kemudian jalan sempurna sampai 40 tahun. Jadi umur penghuni surga berapa? 33 tahun. Enggak ada orang tua di surga, enggak ada. Enggak ada orang tua di surga. Makanya ketika seorang wanita datang kepada Nabi Ajuz, ya, maka dia minta doakan agar masuk surga, maka Rasulullah kabarkan, ya, innal jannah la yadkhuluha ajuz, ya. Sungguhnya surga tidak akan dimasuki wanita tua. Maka wanita ini pun sedih. Dia pikir orang tua tidak bisa masuk surga. Padahal maksud Nabi, kalau orang tua masuk surga akan dimudahkan kembali. Jadi 33 tahun. Banyak antum yang udah tua-tua, kita udah tua-tua. Ya. Kalau Allah izinkan kita masuk surga, umur jadi berapa? 33 tahun. Kenapa? Itulah fisik yang kuat untuk menikmati kenikmatan surga. Lagi energik-energiknya, lagi kuat-kuatnya, lagi hebat-hebatnya. Adapun manusia dari lemah menjadi kuat, kemudian lemah lagi. Baik. Oleh karenanya, penghuni surga tidak mengalami letih dan capek. Alladzi ahallana daral muqamati min fadlihi. La yamassuna fiha nasabun wa la yamassuna fiha lugub. Dalam surat Fatir. Kata Allah Subhanahu wa taala, penghuni surga memuji Allah Subhanahu wa taala dengan mengatakan, segala puji bagi Allah yang telah menempatkan kami pada darul muqamah, yaitu surga yang abadi. Tempat tinggal yang sesungguhnya. Min fadlihi, karena karunia Allah. La yamassuna fiha nasabun, wa la yamassuna fiha lugub. Yang dalam surga tidak mengalami nasab dan juga tidak lugub. Nasab itu adalah keletihan ketika beraktivitas. Dan lugub adalah keletihan setelah beraktivitas. Manusia, kalau lagi bekerja, lama-lama dia capek. Sedang beraktivitas capek. Terkadang dia kerja dia tidak capek, tapi pulang ke rumah pegal-pegal. Capeknya rasa setelah apa? Beraktivitas. Di surga nggak ada capek ketika beraktivitas. Setelah beraktivitas juga nggak ada capeknya. Makanya mereka nggak tidur karena tidur adalah buah dari keletihan. Tidur adalah buah dari keletihan. Sehingga mereka selalu sempurna dalam menikmati kenikmatan-kenikmatan tersebut. Lugub adalah keletihan setelah beraktivitas. Makanya Allah berfirman, "Walaqad khalaqanas samawati wal arda wa ma bainahuma fi sittati ayyamin." Wa ma massana min lugub. Sungguh kami telah menciptakan langit dan bumi dan apa di antara keduanya dalam waktu 6 hari. Wa ma massana min lugub, dan kami tidak ditimpa keletihan setelah mencipta, enggak ada. Beda dengan orang-orang Nasara, mereka mengatakan dalam kitab Perjanjian Lama, setelah Allah menciptakan langit dan bumi dan apa di antara dalam 6 hari, kemudian fastaroha. Allah pun istirahat. Istirahat capek. Allah bilang, wa ma massana min lugub. Kami tidak ada letih ketika menciptakan langit dan bumi, tidak letih. Setelah menciptakan langit dan bumi juga tidak letih. Wala ya'uduhu hifdhuhuma. Dan tidak ada susahnya bagi Allah untuk ngurusi langit dan bumi berserta isinya. Ya. Kulla yaumin huwa fi sya'an. Setiap saat Allah dalam kondisi kesibukan dan tidak ada letih bagi Allah. Tidak ada susah bagi Allah Subhanahu wa taala. Nah, penghuni surga tidak mengalami nasab, tidak mengalami lugub. Selalu aktivitas, selalu energik. Supaya apa? Supaya bisa sempurna menikmati nikmat-nikmat tersebut. Oleh karenanya penghuni surga, dalam hadis kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, ketika penghuni surga masuk surga, maka dikatakan kepada mereka, "Innalakum an tahya wa la tamutu abada." Kalian akan senantiasa hidup dan tidak akan mati selama-lamanya. Wa an tashibbu fala tahramu abada. Kalian akan muda selamanya, tidak pernah tua selama-lamanya.
Wa antasihhu fala tasqamu abada. Kalian akan senantiasa sehat, tidak pernah sakit sama sekali. Enggak ada flu di sana, enggak ada pening di sana, enggak ada. Enggak ada. Sakit perut enggak ada. Sehat selalu. Sehat selalu. Wa antan'amu fala taba'asu abada. Kalian akan senantiasa bahagia, tidak pernah menderita sedikit pun. Tidak pernah menderita sedikit pun. Sempurna dalam menikmati kenikmatan surga. Orang kalau dapat nikmat tapi dia tahu dia tidak akan kekal, dia juga sedih. Makanya di antara cara iblis menggoda Adam, ketika Adam sudah dimasukkan surga, Adam nakut-nakutin. Nanti kau bakalan selesai, tidak selama-lamanya di surga. Supaya kau selama-lamanya di surga, makanlah buah itu. Makanya Allah sebutkan, qala ya Adam, iblis berkata, hal adulluka ala syajaratil khuldi wa mulkin la yabla. Wahai Adam, mau kau tunjukkan kepada engkau pohon keabadian. Ini kan enak di surga ini Adam ya. Enak kan? Ada istrimu kan? Enak kan? Nah, supaya enak terus, tuh makan tuh. Adam pingin, karena kalau kita, meskipun seorang kaya raya, tapi sebentar lagi dia tinggalkan rumah ini, kan dia sedih. Supaya kesempurnaan sempurna, tidak sedih sama sekali, dia harus tahu bahwasanya dia akan kekal selama-lamanya. Maka iblis goda Adam, dari akhirnya Adam makan buah tersebut. Oleh karenanya penghuni surga tidak akan pernah tua, tidak akan pernah sakit, tidak akan pernah mati, ya. Tidak akan pernah sengsara sedikit pun. Ini di antara bagaimana Allah menyempurnakan fisik mereka. Baik. Ini kaidah yang berapa tadi? 6 ya. Baik, mungkin itu saya kasih gambaran tentang kenikmatan surga. Ya. Selanjutnya ada yang lebih penting, itu kita bagaimana cara meraih nikmat surga tersebut. Tentu bahasan nikmat surga sangat panjang. Dan sudah banyak kajian kita sampaikan. Ibnu Qayyim rahimahullah menyebutkan kaidah tentang surga. Beliau berkata, an-najatu minan nari bi afwillah. Selamat dari neraka karena ampunan Allah. Wa dukhulul jannati bi rahmatihi, dan masuk surga dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Wa iqtisamud darajati wal manazil bil a'mal. Adapun pembagian derajat surga dan lokasi-lokasi surga, istana-istana surga, maka tergantung amal soleh. Ini kaidah, kesimpulan dari semua dalil yang datang terkait dengan surga. Yakinlah bahwasanya kita nggak akan selamat kecuali karena diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita nggak diampuni, kita nggak bakalan bisa masuk surga. Dosa kita terlalu banyak. Apalagi tiap hari lihat medsos. Dosa kita banyak sekali. Di antara dosa adalah kita tidak mampu mensyukuri nikmat yang Allah berikan kepada kita. Padahal setiap nikmat ada kewajiban untuk disyukuri. Tsumma la tus'aluna yauma idzin 'anin na'im. Kalian akan ditanya pada hari kiamat tentang nikmat yang kalian rasakan. Allah akan bertanya, apa yang kau lakukan dengan nikmat tersebut? Dalam hadis Allah menghadirkan orang yang mati syahid, fa'arafahu ni'amahu fa'arafaha. Allah ingatkan dia tentang nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada dia. Mungkin jago main pedang, berani. Atau Allah bertanya, wa ma amilta fiha, apa yang kau lakukan? Dan setiap nikmat ada tanggung jawabnya. Makanya Nabi mengatakan, ala kulli sulama minan nasi sadaqah. Setiap sendi-sendi wajib untuk disedekahkan. Kenapa sendi itu nikmat? Nikmat. Coba kalau sudah kena encok, kena asam urat, sakit pinggang, wah nggak enak sama sekali. Apalagi kena saraf kejepit, waliyadzubillah, derita, sakit. Ketika nyaman itu harus disyukuri. Harus disyukuri. Setiap nikmat wajib untuk disyukuri. Makanya Allah mengatakan, wa atakum min kulli ma sa'altum wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Allah berikan kepada kalian semua yang kalian minta. Kalau kalian hitung-hitung, kalian tidak mampu menghitung nikmat Allah. Innal insana la zalumun kafar. Manusia sedikit zalim. Tidak tahu berterima kasih. Kafar, suka ingkar dengan nikmat Allah Subhanahu wa taala, suka lupa dengan nikmat Allah Subhanahu wa taala. Maksud saya ingin menyampaikan ingatkan saya diri saya pribadi. Bahwasanya terlalu banyak nikmat tidak bisa kita
syukur. Itu sendiri dosa. Makanya kalau kita keluar toilet, kita bilang gufranaka. Ya Allah ampunanmu. Kata para ulama, kenapa kita minta ampunan? Karena nikmat bisa mengeluarkan kotoran dari perut, itu nikmat luar biasa. Seandainya kotoran tersebut tidak keluar, kita akan menderita. Ini diantara sekian nikmat yang tidak bisa kita syukuri, kita bilang ampunanmu ya Allah. Di antaranya doa kalau kita naik kendaraan, kita baca, Subhanalladzi sakhkhara lana hadza wa ma kunna lahu muqrinin wa inna ila rabbina lamunqalibun. Alhamdulillah, alhamdulillah, Allah akbar, Allah akbar, Allah akbar. Subhanaka inni zalamtu nafsi faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Naik kendaraan kita beristighfar. Setelah kita menyebutkan tentang nikmat, Subhanalladzi sakhkhara lana hadza. Segala puji bagi Allah yang telah menundukkan kendaraan kita ini, apa tunggangan, apakah mobil, apakah apa saja. Wa ma kunna lahu muqrinin, yang kita tidak bisa menundukkannya kalau bukan Allah yang menundukkan. Pada zaman dulu onta. Onta itu besar hewannya. Kalau dia ngamuk tendang orang bisa mati. Tapi bagaimana onta bisa ditundukkan? Diangkat barang dia tidak marah-marah, dia tidak pernah bilang, capek, tidak pernah gitu. Ditarik dia ikut, anak kecil yang kecil bisa narik onta dan ontanya nurut. Siapa yang nundukkan onta itu? Wa dzallalnaha lahum. Kami tundukkan dia untuk mereka. Maksudnya itu nikmat. Makanya ketika kita naik kendaraan kita istighfar. Maksud saya ikhwan, kata Ibnu Qayyim tadi, an-najatu minan nar bi afillah. Kita ini selamat dari neraka. Kalau selamat ya, semoga kita diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, adalah karena ampunan Allah Subhanahu wa taala. Makanya penghuni surga ketika masuk surga mereka berkata apa? Wa qalu alhamdulillahilladzi adhhaba 'annal hazan. Inna rabbana laghafurun syakur. Mereka mengatakan segala puji bagi Allah yang telah menghilangkan segala kesedihan dari kami. Ketika menginjak surga, langsung hilang segala kesedihan. Kemudian mereka berkata, Inna Rabbana laghafur. Sungguhnya Rabb kami maha pengampun. Karena mereka sadar mereka bisa masuk surga. Selamat dari neraka karena apa? Ampunan Allah. Laghafurun syakur. Yang kedua, kaidah kedua. Bahwasanya masuk surga itu karena rahmat Allah Subhanahu wa taala. Kata Nabi SAW, lan yadkhula ahadunil jannata bi amalihi. Tidak seorang pun masuk surga karena amalnya. Para sahabat berkata, qalu wala anta ya Rasulullah, apakah engkau juga masuk surga bukan karena amalmu? Kata Rasulullah SAW, wala ana illa an yataghammadani Allahu bi rahmatihi. Hanya saja Allah meliputiku dengan rahmatnya. Rasulullah menjelaskan masuk surga dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena amal kita ini tidak bisa untuk membayar surga, enggak bisa. Jadi sama antum saja, kita enggak usah antum, kita sama. Kita kalau mau nikah sama akhwat, perlu biaya enggak? Perlu. Ngumpulin duit, kerja keras, belikan mahar, paham? Kasih calon mertua, bikin walimah, belum maintenance-nya, mau ke salon, kasih makan biar gemuk, banyak duit. Itu istri yang Masya Allah luar biasa. Itu saja biaya banyak. Gimana antum bayar bidadari? Pakai apa bidadari? Pakai apa kalau bidadari? Mau bayar pakai apa? Nggak bisa. Sempurna wanita, luar biasa, sempurna. Akhlaknya, rupanya, jasadnya, indahnya. Kita tadi nggak ada waktu bahas bidadari. Saya apa, mau kita bayar pakai apa? Hingga kita nggak bisa bayar nikmat surga. Antum aja mau beli rumah, bikin rumah mewah. Kerja mampus-mampus nggak bisa bangun rumah paling kecil. Beli rumah misalnya tanahnya mau bikin rumah mewah. Tanahnya 20 M, rumahnya 30 M. Sampai mati nggak bisa bikin rumah. Bagaimana disuruh dapat kenikmatan luar biasa. Oleh karenanya amalmu itu tidak bisa untuk bayar apa? Surga. Allah mengatakan, Nabi mengatakan, rakaatul fajri khair minad dunya wa fiha. 2 rakaat sebelum subuh lebih baik daripada dunia dan 2 rakaat sebelum subuh Anda kerjakan 3 menit. Pahalanya lebih baik daripada dunia dan seisinya. Jelas bahwasanya amal kita ini enggak ada nilainya mau dibandingkan dengan kenikmatan surga. Oleh karenanya masuk surga dengan rahmat Allah. Makanya tadi penghuni surga berkata, Inna Rabbana laghafurun syakur.
Rob kami sangat maha pengampun dan syakur. Syakur itu membalas lebih-lebih daripada apa yang kita lakukan. Syakur, maha berterima kasih. Sedikit saja kita lakukan, dia balas dengan balasan yang sangat terlalu banyak. Bagaimana amal kita cuma sedikit, terbatas, kita beramal taruhlah sejak muda sampai mati soleh terus. Umur 15 tahun jadi orang soleh, kemudian kita meninggal umur 60 tahun. 15 sampai 60 tahun berapa tahun itu? 45 tahun. 45 tahun kita orang soleh. Tiap hari hatam Quran. Toh kita beramal cuma terbatas 45 tahun. Bagaimana dibayar dengan kenikmatan yang abadi. Bukan triliun tahun lagi. Abadi. Ini dalil bahwasanya apa yang kita lakukan tidak bisa untuk membayar apa? Surga. Maka kita masuk surga karena rahmat. Kalau masuk surga karena apa? Rahmat Allah. Yang terakhir. Waqtisamu ad-darajat wal manazil bil a'mal. Dan sungguhnya Allah Maha Adil. Di antara konsekuensi keadilan Allah, Allah tidak akan menyamakan penghuni surga yang satu dengan yang lainnya. Apa yang menentukan? Amal mereka. Semakin banyak amal, semakin tinggi derajatnya. Udkhulul jannata bima kuntum ta'malun. Kata Allah Subhanahu wa taala, masuklah kalian surga karena amal soleh kalian. Kulu washrabu hani'an bima aslaftum fil ayyamil khaliyah. Makanlah, minumlah kalian dengan nyaman karena amal soleh yang kalian kerjakan sebelumnya. Kata Allah, walikullin darajatim mimma amilu. Sungguhnya Allah bagi masing-masing penghuni neraka maupun penghuni surga ada derajatnya tergantung amalan mereka. Hum darajatun indallah wallahu basirum bima ya'malun. Mereka itu bertingkat-tingkat di sisi Allah dan Allah Maha mengetahui apa yang mereka lakukan. Walikullin darajatum mimma amilu wa ma rabbuka bighafilin amma ya'malun. Masing-masing derajatnya sesuai dengan amalnya dan Allah tidak pernah lalai dari apa yang mereka kerjakan. Nah, ini yang mau kita bahas sebenarnya. Bahwasanya kita dalam hidup ini bersaing untuk menjadi surga setinggi-tingginya. Pastikan setiap amal soleh sedikit pun punya pengaruh dalam derajat surga kita. Kata Nabi SAW, la tahkiranna minal ma'rufi syai'an, walau antalqa akhaka biwajhin talik. Jangan kalian meremehkan kebaikan sedikit pun, meskipun hanya tersenyum ketemu saudara. Ikhlas tapi senyumnya. Bukan ada udang di balik batu ya. Senyum pasti punya pengaruh dalam derajat surga. Pasti punya, pasti. Menundukkan pandangan pasti punya pengaruh dalam derajat surga. Pasti. Orang lihat ada yang ditunduk. Astagfirullah. Punya pengaruh nggak itu? Pasti. Sedekah sedikit pun pasti punya pengaruh. Pasti punya pengaruh. Tapi waktu sudah habis. Habis ya? Qadarullah ya. Ini sudah. Ustadz izin waktunya telah habis. Saya sudah melanggar tadi berapa menit. Saya mau motivasi tapi qadarullah waktu sudah habis. Insya Allah di lain waktu. Ya. Kita akan. Tapi mungkin saya motivasi buat adik-adik kelas. Ya. Adik-adik sekalian santri. Terakhir sedikit aja. Jadi antara amal yang paling mudah membuat derajat tinggi adalah sabar. Allah berfirman, wa jazahum bima sabaru. Allah masukkan mereka dalam surga karena kesabaran mereka. Jannatau wa harira. Kenapa mereka masuk surga? Karena mereka bersabar. Allah berfirman, ulaika yujzaunal ghurfata bima sabaru. Mereka itulah orang-orang yang diberikan surga yang tinggi karena kesabaran mereka. Allah juga berfirman, wal malaikatu yadkhuluna alaihim min kulli bab, salamun alaikum bima sabartum. Malaikat datang menemui penghuni surga, malaikat berkata, keselamatan atas kalian karena kesabaran kalian. Nah, sabar ini paling utama bikin masuk surga. Para ulama bagi sabar menjadi tiga. As-sabru ala ta'ah, as-sabru anil ma'siyah, as-sabru ala aqdarillahil mu'limah. Sabar dalam jalan ketaatan, sabar meninggalkan maksiat, sabar tatkala terkena musibah yang memilukan. Dan sabar yang paling tinggi dari tiga sabar ini adalah sabar dalam ketaatan. Banyak orang menyangka namanya sabar cuma kalau terkena apa? Musibah. Tapi ternyata para ulama telah menjelaskan. Ibnu Taimiyah rahimahullah, Ibnu Qayyim menjelaskan. Sabar paling top, paling besar pahalanya, sabar dalam menjalankan ketaatan, dalam beribadah. Kenapa? Karena ibadah itu yang dimaksudkan kita diciptakan di atas muka bumi ini. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Kita diciptakan untuk beribadah. Maka ibadah tujuan utama Allah agar kita hidup.
Maka sabar dalam menjalankan ibadah. Allah mengatakan, Rabbus samawati wal ardi. Rabbus samawati wal ardi wa ma bainahuma fa'buduhu wastabir li ibadati. Beribadalah kepada Allah dan bersabarlah dalam beribadah kepada Allah. Sabar dalam jalan ketaatan. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa'mur ahlaka bis salati wastabir 'alaiha." Perintahkanlah anak istri kalian untuk salat dan sabarlah dalam salat. Jadi banyak ayat-ayat terkait sabar. 90 kurang lebih ayat sabar. Kebanyakannya datang dalam ketaatan. Sekali mau saya rinci terlalu panjang. Cuma saya ingin sampaikan sama adik-adik. Di antara kesabaran yang mulia adalah sabar untuk ilmu. Sabar untuk ilmu. Lihatlah Nabi Musa alaihissalam mencontohkan. Ketika dia mendengar Khadir punya ilmu yang tidak punya, maka dia berkata kepada pembantunya Yusha bin Nun. Allah kisahkan dalam Al-Quran. Wa idh qala Musa li fatahu la abrahu hatta ablugha majma'al bahraini aw amdiya huquba. Wahai muridku Yusha bin Nun, aku akan terus berjalan untuk mencari Khadir sampai aku ketemu tempat bertemu dua lautan. Kalau aku tidak ketemu, aku akan berjalan meskipun hukuba, meskipun puluhan tahun. Yang penting dapat ilmu. Oleh karenanya nuntut ilmu adalah amal soleh yang luar biasa. Amal soleh yang paling mudah memasukkan surga. Tapi banyak orang berguguran. Banyak adik-adik sabar nuntut ilmu. Ya. Insya Allah Allah akan bukakan berbagai banyak kebaikan. Dan juga bisa membahagiakan orang tua. Mungkin sampai sini saja. Saya tidak bisa memperinci lebih banyak karena waktu sudah habis. Semoga bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.